akan cepat realisasi. Ini masalah ketika RT-nya juga satu RT dengan RT lainnya tidak kompak misalnya, sama RW-nya nggak kompak, gimana mau bisa merealisasikan keinginan warganya, sedangkan dia tidak bisa kompak dengan warganya seperti itu. Nah, kita juga sebagai warga sebenarnya harusnya udah berpikirnya seperti itu agar bisa pembangunan yang perlu kita realisasikan ini bisa tercapai. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini pun saya menginisiasi dengan lurah pertemuan kita tidak ada niat lain, tapi bagaimana saya ingin lebih mendekatkan pemerintah Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Pondok Aren, Kelurahan Jatiri kepada seluruh warga PGMI. Yang tentunya Pak RW selalu bilang ke saya, PGMI perlu ini. Entah, saya tidak bisa sendirian. Saya ingin melibatkan yang lebih berwenang lagi, yaitu wali kota nih, gitu loh. Nah, ini untuk nanti apa, agar ke depan tadi yang Pak RT Dharma sampaikan dan semua ini bisa terrealisasikan. Seperti itu saja lihat dari pertemuan kita hari ini. Nah, hari ini juga saya sudah sampaikan kemarin ke Pak Lurah. Pak Lurah, tolong buat saja notulensi, nanti saya akan sampaikan di rapat besar untuk bagaimana yang perlu dikerjakan di Jurangmangu Timur di PGMI ini. Soalnya dulu mainnya kesini juga, yang lain belum ada komplek gitu. Saya main dari sana ke sini, dulu banyak teman juga di sini waktu zaman sekolah dulu. Cuma nggak tahu udah pada kemana kali ya. Termasuk Gian Fahira itu satu sekolah sama saya itu. Jadi kalau nggak salah dulu rumahnya di sini tuh. Iya, udah lupa kali Pak sama saya dia. Kecil ini yang suka kita lupa sebenarnya komunikasi. Tidak, misalnya di perumahan itu memang banyaknya orang-orang yang memang notabene ya pejabat dan lain-lain ya. Tapi sebenarnya ketika dia menduduki wali kota sekarang kayak lurah Pak. Saya bayangkan Bapak cek deh jadwalnya per hari itu berapa sih. Jadi kayak lurah juga gitu, lurah kan gini lagi. Nah, wali kota sekarang sama Pak. Nah, makanya sangat disayangkan kita punya wali kota seperti ini tidak kita manfaatkan dengan kekompakan kita, maksud saya seperti itu. Bapak bayangkan ketika kita punya pemimpin standar saja, tapi Bapak boleh cek deh di 11 kelurahan selama 2 tahun ini. Dan perlu diingat Pak Wali Kota, begitu dia jadi wali kota bersama Haji Bilasani Isakun, waktu itu kita dilanda COVID ya Pak ya, dilanda COVID yang otomatis terus kita tidak lanjuti. Mungkin itu saja, mohon maaf apabila ada yang saya sampaikan tidak berkenan. Saya akhiri dan kita lanjutkan interaktif saja, kita komunikasi santai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin untuk mengawali dialog Pak Indra. Koramilnya 07, RW-nya 07, RT-nya juga 07. Mudah-mudahan ini jadi berkah buat kita. Backlight. Masjid. Standar rendah, khawatir nanti orang kesangkut, begitu Pak. Nah, sepertinya masih potensi untuk nambah. Dan menurut kami membuat lingkungan lebih rusak, Pak. Nah, pada tingkat pemerintahan mungkin saya ingin menyampaikan dimasukkan saja dalam sebuah usulan ya. Ya makanya pelebaran jalannya gimana ya? Harus bebasan gitu. Lagi ya Pak.
Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita semua, nikmat sehat. Nama di atas Bapak Benyamin Dafni, Bapak Dr. Andas Najib, kemudian Bapak Wali Bapak Camat Pondok Aren, Bapak Haji Hendra, kemudian Bapak Lurah Jurang Mangu Timur Ahmad Ghazali, Ketua RW 07 beserta seluruh jajarannya. Dan perlu kami laporkan Pak Wali, dari ini ada 15 RT yang semuanya alhamdulillah hadir. Ini luar biasa, para ketua RT-nya hadir semua Pak secara langsung. Ini di sebelah sini semuanya Bapak. Kemudian Bapak Ketua DKM Masjid An-Nur dan serta jajarannya, Ibu-ibu Ketua PKK, Majelis Taklim, kelompok senam, tadi pagi sudah senam Pak Wali, kemudian Ketua Posyandu dan seluruh yang anak-anak muda kita ini, ada kelompok PMI dan Karang Taruna, semua yang bergiat di ruangan ini, semuanya ini persiapan oleh mereka Pak Wali. Dan Bapak Ibu sekalian, seluruh warga BCMI yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, serta terima kasih kepada Pak Lurah dan Ibu Lurah yang telah membawa juga pasukannya untuk hadir bergabung di sini, beberapa RT lain Bapak untuk itu. Hari ini kita akan bersama-sama bersilaturahmi kepada Bapak Wali Kota. Ini tadi menurut Bapak Camat luar biasa, kali pertama barangkali Bapak untuk kunjungan ke PCMI ini. Terima kasih atas perkenannya. Untuk itu, untuk mengawali kegiatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, pagi dan yang ceria ini sangat terang. Ibu-ibu yang cantik-cantik, bapak-bapak yang ganteng-ganteng, adik-adik yang sedang semangat-semangatnya hadir pada pertemuan hari ini dalam rangka kunjungan Bapak kita, Bapak Wali Kota Tangerang Selatan, Bapak Haji Benyamin Dafni. Beliau ini dulunya pemain band loh. Dan lagu kesukaannya Utali Kuwahua ya Pak ya. Ya Pak Don, Bapak suka lagu Utali Kuwahua ya. Nanti jadi beliau ini betul-betul karismatik yang mempunyai jiwa seni. Biasanya seorang pemimpin yang punya jiwa seni itu hatinya itu luar biasa, hati runtuh ya, jadi nggak bisa ngelihat penderitaan dan sebagainya. Dan alhamdulillah Pak, saya melaporkan Pak, saya Ketua RW PJMI RW 07 membawahi 15 RT Pak. Ada 883 rumah dengan 1.200 kakak. Insya Allah berkat dukungan Pemda mulai di kelurahan, Pak Camat, dan khususnya Bapak, mulai 5 tahun terakhir, 4 tahun terakhir ini kami bergeliat Pak membangun infrastruktur yang selama ini hampir 10 tahun terakhir 2014 tidak tersentuh sama sekali. Bahkan tahun 2023 kami sudah menyedot dana dari Pemda yang harusnya musrembang, itu batasnya kan 200 juta Pak. Saya sudah nyedot dana Bapakku 3,9 M Pak. Ini Pak Bagus Pak, arsiteknya saya Pak, yang luar biasa mondar-mandir ke Pemda Pak, ke Dinas PU. Kemudian alhamdulillah sampai tahun ini pembuatan infrastruktur kami mulai drainase, pengaspalan, sampai dengan Juli sudah 900 juta Pak. Ini akhir tahun diperkirakan juga sekitar 2M ya, 2M Pak. Luar biasa Pak. Jadi 10 kalinya musrembang. Kalau kita ngikutin musrembang nggak kelar-kelar Pak. 200 juta per tahun, nggak ada apa-apanya Bu. Sekali ngaspal, ngudit 200 juta, 150.
Seperti itu. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ben supportnya kepada PJNI. Semoga support Bapak tidak henti-hentinya Pak, karena sebagai saya memberikan gambaran, PJNI ini ibarat kota Bandung Pak, di lembah, dikelilingi atasnya ini klaster-klaster, ada 8 klaster Pak, di sebelah timur itu ada 5 klaster Pak, yang pembuangannya semua ke PJNI, kemudian di sebelah barat ada 3 klaster, semua ke PJNI, yang lain ujung-ujungnya ke Kalimongso. Nah kalau kita tidak membenahi dari kemarin, kita udah kerendam habis-habisan Pak. Alhamdulillah berkat kerjasama kita bersama dengan komunikasi kita yang aktif, semua dapat terrealisasi sehingga warga kita aman dari banjir ya. Banjir itu sebentar Pak, hujan berhenti, lewat juga. Utamanya sekarang di Kalimongso Pak. Saya mohon Kalimongso itu diperlukan revitalisasi Pak, pengedukan. Kalau itu sudah diangkut dikeruk, insya Allah Bintaro sektor 3 juga tidak banjir Pak. Bintaro sektor 3 akan banjir. Kalau PJNI ini belum banjir Pak, dia udah banjir duluan. Itu jalan Camar itu di belakang ini jalan apa? Mandar itu sudah kerendam semua jalan-jalannya. Karena kalinya sudah nggak nampung. Saya mohon karena ini wilayahnya Wali Kota Tangsel dan Pak Camat, nanti Kalimongso itu mohon dikeduk Pak, karena itu dari Pondok Jaya apa semua lari ke situ. Itu yang utama. Kalau itu sudah terkeduk, insya Allah sampai ke Taman Mangu pun itu aman. Karena Taman Mangu kemarin itu banjirnya luar biasa. Alhamdulillah kita sudah terbentuk juga Pak. Di sini tim reaksi cepat Susana anak muda ya, peduli Pondok Aren Pak. Mana anak mudanya tadi? Berdiri, coba berdiri. Ini dari kami Pak yang membantu kemarin di Taman Mangu yang kebanjiran Pak. Ini tim reaksi cepat kita yang mengevakuasi teman-teman kita di Taman Mangu yang pada beberapa bulan kemarin tertimpa musibah banjir. Nah ini poskonya di sini Pak, kami lengkapi dengan keahlian mereka. Saya nanti juga mohon Pak untuk didiklatkan mereka tentang SAR Pak, rescue-nya Pak, khusus untuk Pondok Aren karena ini memang sekarang jadi tulang punggungnya Pondok Aren ya, gitu. Jadi bukan hanya di PJNI Pak, tapi di kecamatan. Kemudian yang utama Pak, saya sudah dicatat di sana Pak, yang lain-lainnya. Tapi intinya bahwa tadi Bapak datang terburu-buru, nah karena kekurangan kantor RW kita lah toilet Pak, mohon maaf. Ini toilet kita sedang dibangun ini Pak. Ini swadaya masyarakat nih Pak, swadaya masyarakat. Jadi karena ini swadaya masyarakat, nanti banterannya sama pos yang di pos bindu aja Pak ya. Bapak bangun posnya sudah ada, tanahnya sudah ada Pak di sana di sebelah gardu, tinggal dibangun untuk kegiatan pos bindu dan pos yandu. Karena di sini paling tidak saya ini udah mulai generasi yang sudah punya cucu Pak. Jadi kemarin itu PIN alhamdulillah terpenuhi semuanya ya. PIN poli itu lebih dari 50 orang karena memang banyak cucu-cucu yang di sini. Nah, kami berharap juga kami sebagai manula dan juga balita itu disediakan juga pos kesehatan, yaitu pos yandu dan pos bindu yang sampai saat ini sarana tersebut gedungnya belum ada namun fasilitasnya sudah ada. Seperti itu. Mungkin itu Pak dari saya Pak sebagai gambaran. Mohon Bapak memberikan supportnya kepada warga PJNI bahwa selama ini memang Tangsel itu ya, Wali Kota Tangsel memang selalu mensupport PJNI. Dan saya pesan kepada semuanya nih warga PJNI ya, Pak Benyamin itu baru sekali loh ya, baru sekali. Nah itu soalnya programnya setengah-setengah nggak jalan-jalan. Jadi saya setuju ya kalau seluruh warga harus 100%, harus 100% mendukung Pak Benyamin. Setuju? Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Hendra. Baik, Bapak Ibu sekalian, tanpa berpanjang lebar lagi, kami mohon perkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah, alhamdulillah, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.
Kalau Pak ya, saya kira sudah tidak sesuai ketua RW, memang sangat progresif gitu Pak ya, makanya dana Pemda banyak turun akhirnya berkat beliau yang banyak turun. Tapi saya ingin kenal juga Pak Ketua RT 01 Bapak Helmi. Oh terima kasih Pak Helmi. Nggak kepanasan Pak, di belakang Pak, maju aja Pak. Oh iya. Kemudian Bapak RT 02 diwakilkan ya, Bapak RT 03 Bapak Ferry. Terima kasih Pak Ferry. Bapak Ketua RT 04 Bapak Rusdi Malin. Terima kasih Pak Rusdi. Ketua RT 05 Bapak Yunus. Terima kasih Pak Yunus. Ketua RT 06 Bapak Hartono. Terima kasih Pak. Kemudian Ketua RT 07 Bapak Indrawan. Terima kasih Pak Indra. Kita rambutnya udah putih semua ya Pak ya, kecuali Pak Ustadz nih. Ketua RT 08 Bapak Haris. Terima kasih Pak Haris. Ketua RT 09 Bapak Dharma. Wah, Bapak Dharma. Ketua RT 10 Bapak Sajiman. Iya, Ketua RT 11 Bapak Aris. Terima kasih Pak Aris. Ketua RT 12 Bapak Toto. Masya Allah. Ketua RT 13 Bapak Arif. Terima kasih Pak Arif. Ketua RT 14 Bapak Edi Januar. Ketua RT 15 Bapak Maskur. Terima kasih Pak Maskur. Kemudian tokoh masyarakat Bapak Armansyah, Pak Masyarakat, Pak Komar, Bapak Bagus, Bapak Rahmat Kalun, Bapak Sulistiono, Bapak Imam, Ibu-ibu Ketua PKK, kader Posyandu, kader Kesehatan. Masa ini apa ini Bu? Anur. Terima kasih Bapak Ketua DKM dan hadirin sekalian semuanya saja. Saya pagi hari ini ditemani oleh Pak dan Pak Lurah. Jadi memang saja mengadakan silaturahmi Pak ke berbagai macam tempat. Kalau mohon maaf kalau saya baru kali ini ya Pak RW ya, saya baru kali ini ke PJMI ya Pak ya. Tapi programnya udah turun duluan. Nah itu yang penting Pak, itu yang penting. Yang pertama tentunya memang ini dalam rangka evaluasi pembangunan Pak. Kami melakukan minimal kalau tidak ada kesempatan atau ada kesempatan 1 tahun 2 kali di penghujung semester pertama pada bulan Juni dan nanti di penghujung semester kedua pada bulan Desember. Ada beberapa hal yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa cuaca lagi kurang bersahabat Pak. Tidak ada angin karena kelembabannya tinggi sekali hari ini. Kemudian juga pagi hari ini mungkin sekitar 34 sampai 35 derajat panasnya. Nah, persoalannya adalah karena gerah kita seringkali lupa minum air es, kemudian akhirnya radang tenggorokan. Kalau ketahanan tubuh kita lagi kurang bagus, Ibu, bakteri dari sekitar yang harusnya ditahan di tenggorokan dia turun ke paru-paru yang terkena radangnya, itu kepercayaan. Jadi mohon maaf, mari kita jaga kesehatan untuk meningkatkan ketahanan tubuh kita dengan cara olahraga, menghindari makan yang berminyak, makannya panas, yang dingin sekalian gitu kan. Kita hindari dalam cuaca yang kurang. Tapi kalau ada yang menderita seperti tadi, silahkan komunikasikan atau tangan saja Pak Lurah, indera sehat kita ya. Tim saya punya 2 orang tiap kelurahan, tugaskan mereka petugas medis dan petugas medis lainnya, mereka sudah punya izin, mereka yang dibiayai APBD untuk menjamin untuk melihat periksa kesehatan masyarakat belum sakit Pak. Jadi silakan kalau ada yang mau diundang atau apa saja, kalaupun nanti ternyata harus dirujuk ke rumah sakit yang lain, nanti dia akan melakukan kerja-kerja untuk merujuk misalnya ke RSUD kita dan lain sebagainya. Jadi Ginger Sehat ini untuk meningkatkan usia harapan hidup kita Bu. Sekarang ini usia harapan hidup Tangerang Selatan 72 tahun dan ingin terus kita tingkatkan, berarti dengan konsumsinya, olahraganya, pola kesehatannya, dan berbagai hal yang menunjang usia harapan hidup itu terus harus kita tingkatkan. Yang kedua, saya juga minta bantuan ibu-ibu terutama soal DBD Ibu. DBD sekarang lagi naik lagi Pak. Tahun kemarin 12 bulan hanya 420 warga Tangsel yang kena DBD, tapi 6 bulan ini 2 Januari sampai dengan Juni 2024 kemarin sudah 629 kalau tidak salah ya. Artinya sudah 60% dari total masyarakat Tangerang Selatan yang tahun lalu terkena DBD. Wah, saya mau nyari lagi. Ini halal, ini haram, ini baik, ini buruk dan lain-lain sebagainya, akhlaknya ditingkatkan.
Tapi sekarang kita dirusaknya, dipengaruhinya oleh teknologi komunikasi yang kontennya, yang isinya nggak ngerti kita seperti apa. Kadang-kadang hal-hal yang bersifat hoax itu kita percaya, kemudian kita sebarkan lagi ke tempat-tempat yang lain. Saya minta nanti mungkin juga diperlukan pelatihan mengenai penggunaan IT yang bermanfaat gitu Pak, buat masyarakat, terutama anak-anak muda kita. Terutama saya mohon izin, ya sekali-sekali kita periksa, boleh ya teman-teman ya, anak-anak muda ya, HP-nya diperiksa sama ayah sama bunda, sekali-sekali boleh ya, supaya ibu yang sekarang sedang mengkhawatirkan kami adalah judi online. Judi online ini relatif sulit disentuh Pak, karena kita nggak tahu kapan mereka, karena mereka mainnya jam 12 malam di kamar sendiri, kemudian asik, sekali menang, 2 kali kalah, 3 kali kalah cuma sedikit, 5 kali, 6 kali, 100 kali akhirnya dia kalah, kemudian dia hutang pinjaman online. Jadi judi online-nya kalah, pinjaman online-nya membengkak. Di Ciputat mohon maaf ada 3 orang yang gantung diri karena dia terjebak masalah-masalah seperti ini. Artinya Pak, judi online ini sudah merusak moral kita, sudah merusak akal pikiran kita. Polwan sampai ngebakar suaminya, yang polisi juga kan nggak masuk akal gitu Pak. Di mana logikanya, di mana akhlaknya, di mana budi pekertinya? Dibakar Bu, karena uang gajinya tinggal 850.000, kemudian ya Allah, ini kan sudah merusak tatanan kehidupan kita Pak, gara-gara judi online saja. Oleh karena itu mari sekarang kita bersepakat saja sesuai dengan perannya masing-masing, para kiai, para ulama tetap melanjutkan program-program atau tausiah-tausiahnya. Kita Pak RT, Pak RW juga, kami pemerintah kota juga tetap, karena ketika satu diblokir maka dia akan muncul 3-6 yang lainnya Pak. Yang penting dari kita adalah remnya dari kita, di pikiran kita dan di hati kita. Ini yang penting dari saat ini, karena saya khawatir ini terus merebak. Saya yakin di lingkungan di sini tidak akan ada, tetapi tetap kita antisipasi apabila ini ada hal-hal yang tidak mengkhawatirkan, yang sangat mengkhawatirkan kita. Hadirin sekalian yang kami hormati, saya ucapkan terima kasih kepada ibu bapak sekalian yang dalam pemilu presiden dan legislatif kemarin sudah menunjukkan partisipasinya yang tinggi Pak. Terima kasih sekali lagi, dan itulah contoh demokrasi kita, itulah warga Pondok Jurang Mangu Indah memberikan contoh bagi Indonesia ini. Setelah pilpres, udah perbedaan itu hanya ada di TPS gitu kan ya Bu ya. Di luar TPS kita biasa lagi aja gitu kan, makan sambal bareng, makan sayur asem bareng dan lain sebagainya. Perbedaan itu hanya ada di TPS, nggak tidurnya punggung-punggungan gitu kan Pak, nggak juga kan sampai ke situ. Dan satu lagi pesta kita, satu lagi hajat kita yang akan kita hadapi nanti tanggal 27 Desember, tanggal 27 November yang akan datang Pak, pemilihan kepala daerah seluruh Indonesia termasuk Tangerang Selatan. Saya sebetulnya belum habis masa jabatannya Ibu, tetapi dilantik saya di tanggal 26 April 2021. Sampai 2021 itu hanya menangani COVID. 80% program kita, enggak kita, kegiatan kita, kerja kita dialihkan ke penanganan COVID. Artinya saya punya hutang 2021, dibayar 2022 enggak lunas, dibayar 2023 enggak lunas, 2024 mau saya tuntaskan, ketemu pemilu, ketemu 3 jenis pemilihan umum, harus saya tanggung jawab menyukseskan sedemikian rupa, baik dari anggaran, programnya, kegiatannya dan sebagainya, sehingga saya punya hutang. Jadi kalau kayak puasa nggak dijakatin ini Pak nih, saya nih 5 tahun enggak gitu kan, 3 tahun juga rugi juga, bukan rugi ya, tekor gitu Pak, di korting juga sama COVID kemarin. Jadi kalau puasa nggak dijakatin kan di bumi sudah ini, insya Allah Pak, di langit nggak nyangkut begitu Pak. Makanya doakan saya dengan Pak Pilar Pak. Oh itu mau camat ya? Iya. Saya minta partisipasinya ya Pak ya. Artinya di TPS nanti ada 600 pemilih Pak. Coklatnya sudah ya Pak ya. Kalau kemarin di pemilu legislatif itu satu TPS 350, sekarang 600 Pak. Jadi jangan sisa itu, udah 600-nya hadir aja udah di tempat-tempat kita. Apalagi di sini berapa orang ya, 4.000 sampai 5.000 warga di sini kan. Kemudian juga Pinpolio sudah, kemudian juga kalau ada yang belum KTP-nya diselesaikan masih di luar Tangerang Selatan, monggo silakan diundang saja PRW dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kita untuk
transformasi KTP atau membuat IKD, identitas kependudukan digital, Pak. Jadi KTP-nya ada di handphone. Nah, ada juga KIA tanggal berapa? Tanggal 3 Agustus besok ya, dalam rangka 17-an ya Pak Lurah ya. Ada pelayanan kependudukan, akta kematian boleh, kemudian juga identitas kependudukan anak boleh, kemudian IKD juga boleh dan lain sebagainya. Kartu keluarga juga bisa. Mungkin ada yang 16 tahun naik jadi 17 tahun, nah di situ kan dia perlu identitas kependudukannya. Itu beberapa hal yang kami bisa sampaikan, tapi saya minta izin aspirasi ini saya bawa ya Pak ya. Ini akan saya tindak lanjuti, akan segera saya bahas dengan teman-teman saya di dinas. Nanti mungkin ada yang melihat lahan buat itu Pak Camat, lahan buat posyandu, posbindu dan sebagainya, mohon bantuan. Yang sekarang posyandu ketuanya siapa Ibu? Sudah ada belum? Salam. Iya Pak, makasih Pak. Ya, mari Pak, mari Pak. Sukses, sukses ya. Ya, siap. Mari Pak semuanya, Assalamualaikum. Mario tahu untuk buat sebutan Perda. Tahu. Mobil Mario nggak bisa ngirim ini. Orang juga. Yang mana Pak Indra? Ini Pak. Ini Itu sampai sini. Sampai tembok itu. Sampai Katanya. sampai rumah kaca itu. Ini kan Katanya ini bisa juga belum ini katanya. Foto. Pak Indra, sini Pak Indra. Pak Tulis. Sini Pak. Pak, aku kira Oh ada terong tuh. samping itu tadi ada kamar mandi sebelahnya. Ini bisa dijadiin KWC ini. Saya nggak tahu ada lahan di ini. Ya memang Pak. Ya. Termasuk bangunan ini ya, Pak. Buat nanam-nanamnya kan sudah mulai. KWT apa Bu? Kelompok wanita tani. Tani. Oh. Nanti jadi taman obat ya karena taman obat keluarga. Kalau saya di rumah kok ada berapa banyak? Itu pupuknya ini sendiri ya. Sendiri. Diracik itu ya, ada racikan. Ada 3 campuran. Betul. Yang kanan benernya ya. Iya. Ya udah bersurat minta dibangunin posyandu, tapi dasar surat ini nanti melampirkan gambar bahwa ini aset punya PJMI, fasilitas umum. Iya, nanti kan
Pak Wali tadi merespon. Nah, nanti tetap administrasinya usulannya dari kita. Ya, ya, situasinya kemudian nanti dasar ini pasir-pasir harus ada. Kalau belum ada itu, bangun. Ya, oke. Siap, makasih. Susah jadi sekarang. Saya bilang yang taman di sana bikin jogging track sama taman lansia. Iya, itu Pak, Mas Rembangin aja 2025 Pak. Iya. Jadi gini, itu bisa sarana prasarana, ya kan, untuk di sana. Kalau ini kan dinas nih, kita nggak mampu bangunin negara, anggarannya besar. Tapi kalau sekedar 200 juta yang di Musrembang, Bisa. itu aja ya. Berarti nanti saya kerja Wali nih ya usaha. Iya. Ya udah Musrembangin aja. Ya, untuk trackingnya sama untuk yang Bisa. Iya. Jadi sarana dan prasarana, misalkan pembangunan 150 nya buat alang-alang. Biar manulanya kagak sehat. Biar dokternya nggak terlalu pusing ya Bu ya. Dokternya itu manula. Berarti 2025 untuk PJB itu ya. Iya. Nanti kita punya anggaran 2 miliar 300. Terus mohon maaf pada saat jadi gini Kak. Kenapa usulan-usulan Musrembang yang kemarin minta kelurahan tapi nggak pernah direalisasi? Karena harus ada koordinasi dan evaluasi dari lurah. Nah, kemarin tuh 2,3 miliar, ya tergantung lurah mau ngasih kemana. Karena adanya di meja saya kemarin ya. Nah, sekarang saya kunci aja. Jadi usulan-usulan yang pakai kertas ya kalau itu cuma formalitas aja. Isinya Amin, amin, amin. Jadi Pak ya. Jadi banyak doanya nih Pak. jadi dua kan dari wali kota, dari lurah. Saya hanya modalin 2 juta, saya kasih 200 juta, dikasih 500 juta.